Hello YouTube. Welcome back to another video bareng aku Mendekardia di Minimalisme Simple Listening. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke suatu tempat. Tujuan kita mau ke sini. Udah nggak maksudnya? Ya udah nanti aku jelasin. Ini sekarang kita udah sampai ya di Tiga Rupa Cafe. Ini kali ketiga kita main ke Tiga Rupa ya. Karena di sini lagi ada pameran tunggal Mas Miftah. Nanti aku tulis Instagramnya seperti biasa kalau ada yang mau kenalan. Ya udahlah, langsung aja kita sambangi. Oke, sebelum masuk kita cek suhu badan dulu ya. Ini di sini. Jadi tetap ya memperhatikan protokol kesehatan. Oke, kita cek. Oke, aman ya. Jangan lupa pakai hand sanitizer di sini. Maskernya tuh ada tadi. Kita pakai masker selalu, as always. Assalamualaikum. Wow, oh my god, ini benar-benar sesuai dengan judulnya, terpenjara. Kalian bisa lihat di belakang itu ada teralis ya, atau kerangkeng. Nah, jadi memang konsepnya tuh benar-benar dibikin seperti judulnya. Aduh, kalian harus banget mampir ke sini untuk melihat sendiri gimana epicnya. Wow, ini dia, ada kata-katanya juga di sini. Nah, ini kita tulis dulu ya. Ini ada buku tamu di sini. Kemudian juga ada free mask. Di sini ada masker gratis. Dan ada karya dari Mas Miftah juga di sini. Sebentar, aku tulis dulu ya. Di sini kita udah disapa dengan sebuah karya dari Mas Miftah. Oke, kita udah ketemu sama Mas Miftahnya langsung. Hai Mas. Hai. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas, ini artinya bisa dijelasin? Diam itu adalah karya pembuka yang menceritakan sebelum terpenjara ini ada tragedi yang aku nggak bisa ceritain. Jadi aku pendam sendiri karena kebetulan aku anak tunggal, aku nggak punya teman untuk berkeluh kesah kalau lagi ada masalah keluarga. Jadi semuanya waktu itu masih dipendam sendiri. Nah, aku coba hadirkan lagi emosinya dalam karya ini. Oke, Tinggo Meneng. Jadi ini memang ditemenin ya sama artisnya langsung. Ya, urutan kisahnya itu dari yang tadi ya, lukisan diam di luar tadi. Ini urutannya jadi begini. Come on, ikutin aku ya. Nah, kita langsung masuk. Kita langsung ke sudut sini. Oke. Langsung keliling ke sini. Ini udah ada yang menarik perhatianku, tapi aku jelasin dulu untuk zone-nya ya. Kemudian kita sini lagi. Nah, baru keluar. Begitu urutannya. Ini ada lukisan yang benar-benar menarik perhatianku. Kalau dilihat dari keseluruhannya, aku tadi lihat itu kok kayak penuh emosi gitu ya dari cipratannya ini. Dan kebetulan judulnya terlihat, bisa dijelasin Mas? Waktu itu aku sempat pergi dari Jogja ke Bali buat tenangin diri. Walaupun sebenarnya nggak tenang-tenang amat ya. Cuman di Bali ada teman pelukis yang akhirnya mempersilahkan aku untuk mencoba seni lukis abstrak. Gitu. Jadi untuk meluapkan emosi. Ya, jadi art for self healing gitu kalau bahasanya dia. Nah, karya Triang ini adalah puncak dari depresiku pada saat itu. Di sini juga ada semiotika ayam jago yang aku tangkap sebagai alarm karena perasaan sedihnya, ironisnya pada saat itu adalah aku harus bohong sama
anakku yang gede gitu. Jadi dia setiap pagi itu telepon, video call, terus nanya, ayah mau kerja ya? Gitu. Padahal aku pada saat itu jobless, aku nggak tahu mau ngapain segala macam. Akhirnya ke-trigger sama omongannya dia itu, mulailah masih mabuk-mabukan dan lain-lain. Dan itu dia lakukan setiap hari, jadi aku nganggep kayak dia yang bangunin aku setiap pagi. Jadi aku kayak punya alasan untuk selalu tetap bangun pagi. Tetap bangun pagi ya. Ini ada ayamnya sih memang ya. Kalau kalian lihat detailnya ini, nah itu dia. Luar biasa ya artinya ya. Ya, pameran tunggal Mas Miftah Rizak ini bertajuk Terpenjara dengan kurator oleh AA Nurjaman. Nah, pameran ini dilangsungkan di Tiga Rupa Cafe ya. Ini kali ketiga kita kesini, dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 13 September 2020. Pastinya tentunya dengan protokol kesehatan. Ingat ya, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan ya. Di sana tadi juga kita udah cek suhu badan. Pokoknya aman, dijamin, jaga jarak. Oh iya, ini pamerannya tanpa dipungut biaya sepeser pun, alias gratis tuh kan. Nggak usah bayar, ada free maskernya juga tadi. Dan ini dilangsungkan pada pukul 14.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Sesuai tajuk pamerannya ya, Terpenjara. Nah ini instalasinya ini benar-benar keren banget, seperti di dalam sel ya. Tuh. Mas Miftah ini memulai karya lukis abstrak itu pada tahun 2019. Hobinya itu berpuisi ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Berjudul Terpenjara. Kalian bisa bacanya jadi. Karena memang melukis abstrak dan juga berpuisi itu bisa menjadi media curcol ya untuk Mas Miftah, meluapkan emosinya itu di lukisan dan juga puisi. Oke Mas, aku agak kepo lagi nih. Dari tajuknya Terpenjara itu bisa dijelaskan garis besarnya tuh gimana sih Mas artinya? Oke, bisa dilihat sama kayak karya utamanya. Karya utamanya yang paling gede tadi, judul Terpenjara itu sebenarnya tentang cerita aku dan ayahku yang kebetulan pada saat itu mendapat cobaan. Beliau yang terpenjara secara fisik, aku yang terpenjara secara psikis. Jadi depresiku banyak keputusasaan gitu. Terus pelarian ke mabuk dan lain-lain itu tak tuangkan semua dalam karya-karya ini. Alhamdulillahnya ayah sekarang udah keluar. Cuman tantangannya di pameran ini, bagaimana aku harus menghadirkan kembali tidak hanya memori tapi juga emosi. Betul. Jadi sedikit fakta menarik aja dari semua karya yang Monica lihat di sini. Karena pada saat itu aku banyak menghabiskan waktuku dengan mabuk. Semua karya yang ada di sini tak buat dalam keadaan mabuk. Kecuali dua karya yang ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi tantangannya adalah menghadirkan lagi rasa marah yang sama, rasa malu yang sama, gitu ya, sedih yang sama. Itu tantangannya karena memang karyanya baru dibuat bulan Juli dan Agustus, memang disiapkan untuk pameran ini. Bertajuk Terpenjara ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode awal, di mana itu adalah timbulnya sebuah masalah. Nah, perasaan yang timbul ketika masalah itu adalah kaget ya, marah, malu, ironi. Nah, ini kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah periode awal ya. Gimana? Ini kalian bisa lihat ya, sapuan warnanya benar-benar menggambarkan sebuah tragedi. Ya, kemudian kita berjalan di periode tengah ya. Dimana periode tengah ini Mas Miftah mulai menyadari sebagai hal alami ya yang sudah seharusnya terjadi. Nah, ini menjadi salah satu contohnya ya, dimana lukisan ini menggambarkan sebuah puncak emosionalnya Mas Miftah ketika itu. Dan soal masalah-masalah yang nggak ada solusinya, ini di sini ada yang salah satu lukisannya yang berjudul Hampir Gila. Yang bisa lihat di sini dari garis-garisnya mungkin ya. Tapi bisa kita tanya langsung nanti kepada Mas Miftah. Ini juga sebagai lukisan yang menarik perhatianku. Oke, kita berjalan, ini dia di periode terakhir. Ini yang dimana Mas Miftah itu sudah bener-bener yang legowo, ikhlas, kemudian juga bisa dibilang nerimo ing pandum.
Ya pokoknya semacam mensyukuri ya segala kejadian yang memang harus sudah terjadi. Intinya garis besarnya seperti itu. Nah ini kalian bisa lihat goresannya, ini benar-benar terlihat ya. Nah ini judulnya bersyukur. Tahap akhir periode akhirnya ini ada di sini ya, di sini, kemudian di situ, sampai di ujung sini lukisan yang berjudul Sankara. Tahu nggak artinya Sankara? Artinya tuh tempat yang indah yang dikelilingi doa-doa baik. Waduh, ya 3 periode tadi itu benar-benar sudah mewakilkan, menggambarkan isi dari perasaan Mas Miftah ya. Begitu juga kita semua, dimana ada periode awal itu timbulnya masalah, kemudian bingung seperti tidak ada solusi, dan yang terakhir ya kita memang harus menerima karena itulah hidup. Jadi Mas Miftah ini adalah kita semua ya Bung ya, dengan segala masalah dan juga perjalanan hidupnya. Jadi buat kamu yang lagi terpenjara oleh sebuah masalah, bangun, wake up, wake up, wake up. Hidup itu sangat-sangat terlalu sayang ya kalau ditinggalkan sebelum pada waktunya. Semua orang pasti punya masalah ya, dan gak semua masalah itu bisa diungkap ke publik. Jadi temukan outlet kalian, apa yang sekiranya bisa melepaskan penat, kepanikan, gundahnya kalian. Nah kalau Mas Miftah ini kan menemukannya dengan lukisan abstrak dan juga berpuisi ya. Kalau kamu gimana? Ayo, ojo panik. Wow, that's all for today. Thank you banget Mas Miftah udah ditemenin keliling menikmati lukisannya. Ini benar-benar keren banget. Wajib banget ya buat datang ke sini. Langsung ditemenin sama Mas Miftah ya? Boleh, langsung Tuh, ketemu kan? saya terus aja tiap hari di sini. Wow, kan setiap hari sampai 13 September 2020 pukul 14 sampai 22 ya. Tuh. Siap-siap ketemu sama Mas Miftah, kenalan. Yeah. Thank you so much Mas. Terima kasih. Oke, kita di sini. Ini ada spot merchandise-nya dari Mas Miftah ya. Di sini ada sepatu, ada tote bag, kemudian t-shirt. Semua yang ada lukisannya Mas Miftah di situ. Ini dia contohnya hand paint dari Mas Miftah. Cakep ya. Barusan aku dikasih gift ya sama Mas Miftahnya langsung. Ini dia tote bag, ada karyanya Mas Miftah di sini. Luar biasa. Kemudian di dalamnya, tak cek. Ini dia. Nah, ini masker yang free tadi ya. Kalian bisa lihat. Di sini ada katalognya juga. Katalog karya-karya Mas Miftah. Ya wes, I'll see you in another art, in another video. Aku meh jagongan karo Mas Miftah sik. Gak berantem.
maghrib. Itulah